Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raimona, kelas 3B dari jurusan Farmasi dengan NIM F19041. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan materi tentang pengolahan Simplisia. Di Indonesia, banyak berbagai macam tumbuhan obat yang telah diteliti oleh para ahli, yang mana sampai sekarang tercantum pada buku-buku maupun artikel obat tradisional. Tumbuhan obat atau yang biasa dikenal dengan obat herbal adalah sediaan obat baik berupa obat tradisional, fitofarmaka, dan farmasetika. Dapat berupa simplisia, bahan segar atau yang dikeringkan atau ekstrak. Kelompok senyawa atau senyawa murni berasal dari alam. Yang dimaksud dengan obat alami adalah obat asal tanaman. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga. Dan kecuali dinyatakan lain, simplisia merupakan bahan yang dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia pelikan atau mineral. Simplisia yang bermutu baik dan berkualitas tentunya dibuat dengan menggunakan cara pembuatan yang baik dan benar pula. Sering pembuatan simplisia yang kurang baik malah akan menjadikan mutu simplisia tidak baik dan tidak tahan lama, sehingga proses pembuatan simplisia yang tidak sebentar terasa percuma apabila mutu yang dihasilkannya kurang baik. Apalagi simplisia yang dihasilkan dari tanaman ini memiliki kemampuan untuk mencegah bahkan mengobati penyakit. Apabila pembuatannya tidak memenuhi standar yang baik, efek terapi yang dihasilkan dari tanaman tersebut tidak akan terasa oleh pengkonsumsi. Nah, dalam pembuatan simplisia ini kita ada 7 tahap. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Yang kedua, sortasi basah. Yang ketiga, pencucian. Yang keempat, perajangan. Yang kelima, pengeringan. Yang keenam, sortasi kering. Yang ketujuh, pengemas dan penyimpanan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengumpulan bahan baku. Bahan baku yang diambil dalam pembuatan simplisia seharusnya didapat dari satu wilayah yang sama dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama, agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku ini. Dan yang kedua adalah sortasi basah. Pada proses sortasi basah ini, bahan baku tanaman yang akan dibuat simplisia dilakukan sortir atau sortasi langsung setelah proses pemanenan. Tujuan dilakukannya sortasi basah ini untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa saat proses pemanenan, seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain, yang dapat mengganggu pada proses selanjutnya. Walaupun namanya sortasi basah, tapi proses ini tidak menggunakan air untuk mengerjakannya. Dan tahapan ketiga adalah pencucian. Proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir, agar air yang membersihkan tanaman yang akan dibuat simplisia selalu baru. Tujuan dilakukannya pencucian adalah agar lebih membersihkan sisa-sisa bahan organik asing yang masih menempel pada saat sortasi basah. Keuntungannya memperpanjang umur simpan. Kerugiannya adalah mempercepat kebusukan
Oleh sebab itu, setelah pencucian harus segera dikeringkan. Kemudian setelah pencucian yang keempat adalah perajangan. Beberapa jenis bahan simplicia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan bahan simplicia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, dengan alat mesin perajang khusus, sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendaki. Semakin tipis bahan yang akan dikeringkan, semakin cepat penguapan air, sehingga mempercepat waktu pengeringan. Akan tetapi, irisan yang terlalu tipis juga dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, sehingga mempengaruhi komposisi bau dan rasa yang diinginkan. Oleh karena itu, bahan simplicia seperti temulawak, temu giring, jahe, kencur, dan bahan sejenis lainnya dihindari perajangan yang terlalu tipis untuk mencegah berkurangnya kadar minyak atsiri. Alatnya bisa menggunakan pisau atau alat perajang manual atau elektrik, atau alat penyerut. Mata pisau, hindari logam yang mudah berkarat. Ada perajangan secara manual dan ada perajangan dengan mesin. Setelah perajangan adalah pengeringan. Tujuan pengeringan ialah untuk mendapatkan simplicia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama, dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik. Akan dicegah penurunan mutu atau perusakan simplicia. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan adalah: yang pertama, suhu pengeringan; yang kedua, kelembaban udara; yang ketiga, aliran udara; yang keempat, waktu pengeringan; yang kelima, dan luas permukaan bahan. Cara pengeringan yang salah dapat mengakibatkan terjadinya fast hardening, yakni bagian luar bahan sudah kering sedangkan bagian dalamnya masih basah. Hal ini dapat disebabkan oleh irisan bahan simplicia yang terlalu tebal, suhu pengiringan yang terlalu tinggi, atau oleh suatu keadaan lain yang menyebabkan penguapan air permukaan bahan jauh lebih cepat daripada difusi air dari dalam ke permukaan tersebut, sehingga permukaan bahan menjadi keras dan menghambat pengeringan selanjutnya. Fast hardening dapat mengakibatkan kerusakan atau kebusukan di bagian dalam bahan yang dikeringkan. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan 3 cara, tergantung dari sifat kandungan kimia yang spesifik dimiliki oleh tanaman yang akan dibuat simplicia. Pengeringan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, cara modern, menggunakan oven dengan suhu yang digunakan adalah 40-50 derajat Celcius. Yang kedua, cara tradisional, menggunakan pemanasan di bawah sinar matahari langsung dan dapat dilakukan dengan proses mengangin-anginkan. Pada pengeringan bahan simplicia tidak dianjurkan menggunakan alat dari plastik. Nah, yang keenam adalah sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap akhir pembuatan simplicia. Tujuan sortasi untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplicia kering. Proses ini dilakukan sebelum simplicia dibungkus untuk kemudian disimpan. Seperti halnya pada sortasi awal,
Sortasi di sini dapat dilakukan dengan atau secara mekanik. Pada simplisia bentuk rimpang, sering jumlah akar yang melekat pada rimpang terlampau besar dan harus dibuang. Demikian pula adanya partikel-partikel pasir, besi, dan benda-benda tanah lain yang tertinggal harus dibuang sebelum simplisia dibungkus. Dan kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu pengemasan dan penyimpanan. Yang pertama, pengemasan. Pengemasan berfungsi untuk menjaga agar simplisia tidak rusak dan mutunya tetap terjamin. Beberapa faktor yang dapat merusak yaitu yang pertama, cahaya, yang kedua, penyerapan air atau kadar air yang tinggi, yang ketiga, serangga dan binatang menggerak, yang keempat, kapang atau jamur. Syarat bahan pengemas. Yang pertama, mampu melindungi simplisia dari kerusakan mekanis. Yang kedua, bersifat inar atau netral, tidak bereaksi dengan simplisia yang dapat menyebabkan perubahan isi, rasa, bau, dan kadar air simplisia. Yang ketiga, mampu mencegah kerusakan fisiologis, misalkan karena pengaruh sinar dan kelembaban. Contohnya, plastik, kertas, kayu, rami, porselin, kaca, dan kaleng. Dan yang kedua, penyimpanan. Penyimpanan ini berfungsi untuk menjaga agar simplisia tidak rusak dan mutunya tetap terjamin. Beberapa faktor yang dapat merusak yaitu yang pertama, cahaya, yang kedua, penyerapan air atau kadar air yang tinggi, yang ketiga, serangga dan binatang mengerat. Serangga dapat menimbulkan kerusakan dan pengotoran dalam bentuk larva, imago, dan sisa-sisa metamorfosisnya. Yang keempat, kapang atau jamur. Bila kadar air masih tinggi, akan mudah ditumbuhi jamur atau menghasilkan aflatoksin yang berbahaya. Syarat tempat penyimpanan. Yang pertama, ventilasi udara cukup baik agar sirkulasi udara lancar. Yang kedua, tingkat kelembaban rendah. Yang ketiga, tidak ada kebocoran. Yang keempat, sinar matahari tidak masuk secara langsung sehingga tidak memicu penguapan dan kerusakan senyawa aktif yang terdapat dalam simplisia. Dan yang terakhir, dapat mencegah masuknya serangga